Akhir-akhir ini di dunia pertanian di tanah air tengah diterpa adanya isu rencana pemerintah pusat untuk melakukan impor beras dari Amerika Serikat dalam dokumen perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump. Dijelaskan bahwa Indonesia akan mengimpor komoditi pertanian dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai 4,5 miliar US dollar atau sekitar 75 triliun rupiah. Salah satu komoditinya adalah beras dan Indonesia berkomitmen akan mengimpor 1.000 ton beras per tahun dari Amerika Serikat. Adanya isu ini tentunya menghadirkan rasa was-was bagi petani padi yang berada di daerah waspada pangan, salah satunya di Kabupaten Ngawi. Dan seperti diketahui, daerah yang kini terkenal dengan sebutan Kota Lama tersebut menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Dalam kunjungannya ke Ngawi, Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro Yudhoyono didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi Agus Hadisusilo bertatap muka bersama kelompok tani dan petani milenial di gedung pertemuan Hotel Nata Ngawi pada Kamis sore untuk menyampaikan motivasinya ke seluruh pahlawan swasembada pangan yang ada. Selain itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI ini diharapkan adanya awak media juga menyampaikan apresiasinya terhadap para petani dalam mewujudkan Ngawi sebagai daerah swasembada pangan nasional. Dan mengenai adanya isu impor beras dari luar negeri, anak kedua dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mengungkapkan adanya kemampuan petani sendiri dalam mengatasi ketahanan pangan sehingga tidak diperlukan impor beras dari luar negeri. Ya, saya tentunya berharap Indonesia terus mengawal tujuan dari pemerintah hari ini untuk menguatkan ketahanan pangannya melalui swasembada sektor pangan, apakah swasembada beras, swasembada jagung, dan lain sebagainya di sektor pertanian kita. Tentu kita punya peluang, kita punya ruang, dan kita punya semangat dari sumber daya manusia kita. Tinggal bagaimana kita terus mendorong agar beberapa wilayah yang menjadi lumbung pangan nasional kita tetap menjadi penyangga utama sektor pertanian kita. Dan hari ini di Kabupaten Ngawi bisa dilihat bahwa sektor pertaniannya maju dan menjadi lumbung pangan nasional, tidak hanya menjadi lumbung pangan Jawa Timur saja. Dan inilah mengapa kami bertemu dengan para kelompok tani, termasuk petani milenial dan Gen Z, untuk memastikan bahwa semangat dari dorongan untuk menciptakan swasembada pangan dapat terus terjadi dan bahkan lebih produktif. Dan hari ini mereka juga menyampaikan bahwa diperlukan peralatan pertanian yang menunjang dengan kebutuhan mereka. Selain tentunya meningkatkan efektivitas dalam menanam dan memanen, tetapi juga ada peralatan-peralatan yang pada saatnya dapat juga digunakan jika terjadinya perubahan cuaca, gangguan iklim, apakah itu merupakan peralatan untuk pengering dari hasil panen dan seterusnya. Inilah mengapa sesungguhnya ketika peluang di Kabupaten Ngawi ada, kalau ada aspirasi tolong pastikan tidak perlu impor beras atau impor sektor pertanian dari luar negeri, ya tentu dapat terjawab. Tapi kita harus tahu juga Indonesia bukan hanya di Kabupaten Ngawi. Indonesia juga ada di seluruh tanah air. Walaupun saya tentunya menegaskan sebisa mungkin Indonesia harus bisa menciptakan ketahanan pangan dan melakukan sistem yang lebih terukur. Di samping itu, politikus Partai Demokrat tersebut juga mendorong kepada pemerintah pusat untuk senantiasa memperhatikan sektor pertanian seperti yang ada di Kabupaten Ngawi, termasuk kesejahteraan para petaninya. Salah satunya mengenai turunnya harga ketika panen tiba. Untuk itu diperlukan kolaborasi dari Bulog hadir untuk bisa melakukan penyerapan dan dengan harga yang tepat sehingga para petani kita menjadi sejahtera. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.